yang terjadi karena virus corona telah mengubah wajah dunia. Jutaan orang terinfeksi, bahkan tidak sedikit nyawa melayang. Para medik berjuang bertaruh nyawa di garda depan. Tatanan baru terpaksa diterapkan. Kota mendadak sepi, penerbangan dibatalkan, perekonomian terjun bebas, jutaan orang kehilangan pekerjaannya. Semua tatanan yang telah dibangun selama ini runtuh. Segala sesuatu yang dibangun menjadi sia-sia. Tetapi apakah segala sesuatu sungguh sia-sia? Tidakkah ada lagi harapan untuk kita, untuk dunia dan masa depan bersama? Sungguhkah yang tersisa hanya kesia-siaan belaka? Kitab Pengkhotbah adalah satu kitab di dalam Alkitab yang bicara tentang kesia-siaan. Setiap Kamis pagi kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah bersama saya, Pendeta Adon Syukmana. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketemu kembali dengan saya Pendeta Adon. Dan pada saat ini kita bersama-sama melakukan doa pagi dan masih dalam seri kitab Pengkhotbah. Hari ini tanggal 27 Agustus kita bersama-sama kembali merenungi kitab Pengkhotbah. Dan kitab Pengkhotbah yang saat ini kita renungi bersama terambil dari kitab Pengkhotbah 8 ayat 2 sampai ayat 8. Mari kita membaca bersama. Pengkhotbah 8 ayat 2 sampai 8. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapa yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakan.
dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mau apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah, mulutmu harimaumu. Pepatah ini ingin mengatakan bahwa kalau kita nggak pinter-pinter untuk berbicara, ini bisa kata-kata yang kita pakai bisa menjadi persoalan gitu kira-kira. Saya pernah punya sedikit kejadian dengan peribahasa seperti ini. Pada waktu itu saya berkhotbah di sebuah gereja, dan pada saat itu saya mengatakan bahwa pada intinya ketika orang tua kita ini memberikan kita nama, tentu ada makna di balik nama itu, dan kita tidak sembarangan, orang tua tidak sembarangan memberi nama dari anaknya begitu, memberi nama kepada anaknya. Lalu saya memberi contoh saat itu. Pasti nama yang diberikan itu baik-baik saja. Lalu kemudian tiba-tiba saya teringat memberi contoh, terlintas dalam pikiran saya, kan tidak mungkin orang tua kita memberi nama kita Gayung gitu. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu di barisan paling depan ada seorang bapak-bapak mengangkat tangan. Saya bingung, kenapa Pak? Nama saya Gayung Pak Pendeta. Saya kaget luar biasa, karena ternyata tidak disangka-sangka di luar pikiran saya. Ya, saya mencontohkan yang salah. Ternyata ada juga orang yang memberi nama anaknya itu Gayung gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang tadi kita baca, saya tertarik pada ayatnya yang kedua, tiga, dan ayatnya yang keempat. Ini menarik sekali. Saya bacakan kembali yang menjadi nas kita pada pagi hari ini. Sana dikatakan demikian: patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang ia kehendaki. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya apakah yang baginda buat? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena peribahasa tadi, mulutmu harimaumu tadi, itu mengingatkan kepada kita kalau ngomong harus hati-hati, kalau bicara harus hati-hati, mbok nanti kesalahan begitu. Kita jadi juga takut untuk mengatakan sesuatu yang benar. Apalagi kalau kita mengatakan sesuatu yang benar itu kepada orang yang kita anggap lebih senior, lebih tua, lebih berkuasa, lebih berpangkat, atasan kita. Bagaimana caranya kita ngomong kepada orang-orang yang seperti itu? Mulutmu harimaumu, nanti salah ngomong kita yang celaka. Ya kalau sama orang tua mungkin orang tua marah, tersinggung. Tapi kalau sama atasan, bagaimana kalau kita tiba-tiba kehilangan pekerjaan? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kemudian kita tidak memberikan atau tidak menyampaikan sesuatu yang benar itu?
Kalau kita tidak melakukan itu, ya itu salah juga. Terus bagaimana caranya? Lalu bagaimana seharusnya? Nah, Bapak Ibu, pengkhotbah di dalam pasal ini menarik. Pengkhotbah ini memberikan contoh dari raja. Kalau raja salah ngomong, kalau raja melakukan tindakan yang salah, apa yang harus kita lakukan? Pengkhotbah memberikan 2 nasihat. Nasihat yang pertama adalah jangan tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Jangan tergesa-gesa ketika kita mengatakan, kita tahu bahwa orang yang lebih senior atau atasan kita atau orang tua kita salah. Sudahlah daripada dimarahin. Sudahlah daripada dipecat. Sudahlah daripada tersinggung. Gak usah diomongin lah, sudah. Biarin aja lah. Karep-karepe lah. Mau-maunya dia sendirilah. Jangan seperti itu. Kalau kita diam, lalu dari mana mereka tahu kalau mereka salah? Kalau orang itu salah, mereka tentu tidak akan tahu. Apalagi kalau kita tahu kesalahannya fatal dan kita diamkan saja, dan akhirnya dia yang kemudian harus menanggung kesalahannya itu lebih tidak bertanggung jawab menurut saya. Nah, jadi kita pengkhotbah mengajarkan jangan buru-buru atau jangan tergesa-gesa pergi dari hadapan orang itu. Jangan. Tetapi juga jangan langsung orang Banyumas bilang tok pelong gitu ya. Langsung jebret begitu, sehingga akhirnya apa yang seharusnya baik, yang seharusnya bisa kita sampaikan demi kebaikan jadi malah salah tangkep, jadi salah persepsi, salah pemahaman begitu. Juga jangan seperti itu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Pengkhotbah selanjutnya mengatakan, janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Wah, ini sebuah nasihat yang berbeda lagi. Kalau orang itu lagi mengeraskan hati, ya, jangan ngotot, jangan bertahan. Kita harus cari waktu yang tepat untuk mengatakan kebenaran itu. Ya, karena pengkhotbah tahu kalau yang salah raja itu ngotot, mana ada orang yang berani di ayatnya yang selanjutnya mengatakan, apa yang Baginda perbuat ini? Salah ini. Wah, kalau ngomong kayak begitu sama raja ya cari mati begitu kan ya. Harus tahu kapan selanya atau kapan tepatnya kita berbicara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bagian pengkhotbah ini pengkhotbah memberitahu kepada kita bahwa untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Itu kan yang selalu berkali-kali kita pengkhotbah untuk utarakan gitu. Jadi orang yang berhikmat, itu kata kita pengkhotbah tadi di ayatnya yang kelima, adalah orang yang mengetahui kapan waktu pengadilan, kapan waktu yang pas untuk mengutarakan sesuatu yang benar itu, yang adil itu, yang baik itu. Ya, kapan waktunya itu adalah orang yang berhikmat, karena untuk segala sesuatu pasti ada waktunya. Nah, Bapak Ibu, pagi ini sebuah pelajaran yang sederhana tapi menurut saya juga menarik dari kitab pengkhotbah. Pengkhotbah pada dasarnya selalu mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan pagi ini pengkhotbah mengajarkan untuk menegur orang juga ada waktunya. Ya, untuk mengingatkan orang itu juga ada waktunya. Kita harus menunggu waktu yang pas. Jangan menyerah untuk mengatakan sesuatu yang benar. Jangan takut untuk menyatakan sesuatu yang benar. Tetapi agar yang benar itu dapat tersampaikan dengan benar, dapat tersampaikan dengan baik, sepertinya kita juga harus tahu kapan waktu yang tepat untuk mengemukakannya.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bahkan juga untuk menyatakan kebenaran itu ada waktunya, ada waktu yang tepat untuk kita utarakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh belajar bahwa kitab pengkhotbah mengajarkan kepada kami supaya berhikmat menyampaikan segala sesuatu yang benar, tepat, indah itu sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan waktunya, bukan waktu kami tapi waktu Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa memahami hikmat yang datang dari Tuhan sehingga kami dapat mengutarakan dengan tepat. Tolong berikan kami juga keberanian supaya kami tidak menyerah untuk mengatakan kebenaran dan sesuatu yang baik itu. Supaya yang benar, yang baik dari Tuhan itu tidak hilang, tidak kemudian justru tidak kami sampaikan, sehingga kami bersalah kalau kami tidak menyampaikannya. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat supaya kami tahu kapan waktu yang tepat untuk kami menyampaikan. Pada saat ini tentu kami juga sedang bergumul terus di dalam persoalan corona ini. Dan di dalam persoalan corona ini, pada situasi yang saat ini semakin terasa longgar, kami harus tahu, kami harus dapat menempatkan diri bagaimana kami seharusnya untuk mengingatkan teman-teman kami agar teman-teman kami masih tetap mematuhi protokol yang ada. Berkati kami dengan hikmat supaya apa yang kami katakan tidak menyinggung dan apa yang kami katakan juga tidak menyakiti orang lain, tidak menghakimi orang lain, tapi kami juga dapat mengingatkan untuk kebaikan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus mendoakan agar situasi ini segera berubah, segera lebih baik dan menjadi baik dan semakin lama semakin pulih. Kami mendengar pemerintah juga melakukan beberapa upaya, kiranya upaya-upaya itu sungguh membuahkan hasil yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.